Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya Restu Wira Atmaja. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Para Pemuja Iblis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Ada sebuah desa di Jawa Barat yang masih memegang kepercayaan terhadap penyerahan bayi yang lahir kepada sebuah bangunan. Setiap bayi yang lahir di desa itu, maka harus mengenalkannya terhadap bangunan yang penuh akan sesajen dan seserahan. Jika tidak, maka sosok yang dikenal dengan nama Nyi Peteng akan datang. Saat itu, terdengar suara huru-hara telah dilahirkannya seorang bayi. Namun kedua orang tuanya menolak akan diserahkan ke bangunan tua itu. Tidak seperti biasanya, kelahiran bayi ini mengundang hujan deras dan suara kilatan petir yang mencengangkan. Salah satu orang yang mengerti akan pertanda ini memberitahu bahwa Nyi Peteng tidak menerima bayi ini karena kita telah telat menunjukkan kepadanya, ucap Ki Rokso, juru kunci desa setempat. Kedua orang tua bayi itu tampak panik. Malam harinya, saat dimana warga terjaga dan saling menahan diri untuk tidak keluar, tiba-tiba terdengar suara teriakan kencang dari seorang wanita di penghujung rumah. Wanita itu adalah ibu dari bayi yang enggan menyerahkan bayinya untuk diperlihatkan kepada Nyi Peteng. Bayi yang semula berada di genggamannya kini menghilang dalam sekejap dan hanya menyisakan dua bola matanya saja. Sejak peristiwa itu, banyak masyarakat yang percaya bahwa tubuh bayi itu dijadikan tumbal karena enggan menunjukkan kepada Nyi Peteng. Dan kejadian ini terulang di saat dua orang pendatang bernama Asep dan Rini. Mereka berdua adalah pasangan suami istri yang baru saja menikah. Sebagai pendatang, Asep dan Rini belum tahu menahu mengenai aturan yang berlaku di desa tersebut. Keduanya menempati sebuah rumah yang letaknya tidak jauh dari rumah Ki Rukso. Sebagai seorang pendatang, Asep dan Rini berusaha semaksimal mungkin untuk beradaptasi terhadap ketentuan yang berlaku di desa tersebut. Mereka seringkali berkeliling desa untuk mengetahui lebih dalam tentang desa yang ditempatinya itu. Pandangan mereka terhenti pada sebuah bangunan tua yang di hadapannya telah tersusun rapi akan banyaknya sesajen dan seserahan. "Mas, ini bangunan apa?" tanya Rini kepada Asep. "Entahlah dik, tapi kok banyak sesajen ya?" Percakapan mereka berdua pun terhentikan oleh suara langkah kaki dari arah belakang mereka. "Kalian pendatang?" tanya seseorang dengan logat sedikit Sunda. "Iya, kami berdua pendatang pak," jawab Asep. "Untuk pendatang seperti kalian, setidaknya jangan sering berkeliaran di tempat-tempat yang tidak boleh dilalui, pamali," ucap warga itu. Rini dan Asep saling menatap. Mereka berdua tidak tahu apa yang barusan dikatakan oleh warga itu adalah bagian dari aturan yang diberlakukan untuk para pendatang. "Ngomong-ngomong, tempat ini teh apa namanya?" tanya Asep. Warga itu membalikkan badan sambil menatap tajam pandangan Rini dan Asep. "Sudah saya bilang jangan kesini," ucap warga itu. Iya, nuhun atuh, kami berdua pamit dulu," ucap Asep sambil menarik tangan Rini. Saat ingin pergi, Rini masih penasaran akan bangunan tua di pojok desa itu. Sepertinya bangunan itu menyimpan energi mistis yang dapat dirasakannya begitu sekali lihat ke arah bangunan tersebut. Hari semakin sore, para warga menyuruh anak-anaknya kembali ke dalam rumahnya masing-masing karena akan ada seorang warga yang melahirkan. Rini dan Asep melihat secara jelas huru-hara para warga di saat hari akan gelap.
Mas, kamu ngerasa aneh nggak sama desa ini? Tanya Rini. Anehnya kenapa tuh? Tanya Asep. Orang Jawa bilang kalau waktu sorop adalah waktu pagi bagi para lelembut. Apakah di sini sama? Pertanyaan Rini ini tidak memberikan jawaban dari mulut Asep. Asep memilih untuk diam dan menyudahi pembahasan tersebut. Loh, Mas, kok nggak dijawab? Tanya Rini dengan kesal. Dek, kamu tahu kan, kita pendatang. Kita harus beradaptasi dengan lingkungan kita, ucap Asep. Iya, aku paham Mas. Tapi kenapa desa ini banyak sekali hal yang janggal? Tanya Rini. Hal apa yang janggal? Coba sebutkan, jawab Asep dengan nada sedikit tinggi. Nggak jadi Mas, maaf aku terlalu banyak ingin tahu. Kita tidak seharusnya tinggal di sini, jelas Rini. Asep merasa bimbang dengan kondisi psikis Rini yang sedikit tertekan. Dia baru saja mengatakan hal yang membuat hatinya terluka. Malam harinya seorang warga telah melahirkan anak laki-laki dengan berat 3 kilo, ukuran yang normal dan sesuai. Ki, apakah anak ini akan dibawa ke bangunan itu? Tanya bapak dari anak itu kepada Ki Rukso. Harus, semua yang lahir di desa ini harus dibawa ke desa. Jika tidak apa Ki? Tanya bapak. Desa ini akan terkena kutukan, jelas Ki Rukso. Setelah dibersihkan, Ki Rukso dan bapak dari bayi itu membawanya ke bangunan tersebut. Ki, saya mohon, jangan bawa anak kami Ki, ucap bapak dari bayi itu. Sudah, jangan banyak bicara. Kau mau desa kita akan terkena tulah? Tanya Ki Rukso. Tapi Ki, ini malam hari, hawanya sangat dingin. Saya takut anak saya mati kedinginan, ucap bapak dari bayi itu. Namun Ki Rukso tetap berjalan sambil menyanyikan sebuah kidung aneh yang disebut-sebut sebagai kidung pemanggil dari Nyi Peteng. Kamu yakin akan ikut sampai ke astana? Ucap Ki Rukso. Astana adalah bentuk bangunan yang dimaksud. Itu anak saya Ki, saya nggak mau terjadi apa-apa terhadap anak saya, jelas bapak itu. Jika Nyi Peteng menerima anak kamu, maka bayi kamu akan selamat dalam keadaan utuh. Namun jika tidak, apakah kamu rela hanya melihat 2 bola mata yang utuh? Tanya Ki Rukso. Bapak itu hanya terdiam. Sesekali ia ingin memberontak dan menarik paksa bayi itu, namun tidak mungkin. Bapak itu seperti tertunduk di hadapan Ki Rukso. Aura hitam yang dipancarkan oleh Ki Rukso sangat kuat. Sesampainya di astana, Ki Rukso menyuruh bapak itu menunggunya di luar, sedangkan Ki Rukso masuk ke dalam sambil membawa bayi mungil yang baru saja dilahirkan. Ki, tolong sampaikan kepada Nyi Peteng untuk menerima bayi saya. Tolong kembalikan dalam keadaan utuh, jelas bapak itu. Tunggulah di sini, senyum Ki Rukso. Sesampainya di dalam, Ki Rukso meletakkan bayi itu yang masih dilapisi kain penghangat tubuh. Bersamaan dengan itu, Ki Rukso mengucapkan sebuah mantra pemanggil Nyi Peteng. Dari luaran, angin malam semakin membesar. Pepohonan bergoyang ke sana kemari. Bapak dari anak itu khawatir akan sesuatu yang terjadi pada anaknya itu. Beberapa saat kemudian, Ki Rukso keluar sambil membawakan kain dari bayi itu yang masih digendongnya. Ki, anak saya diterima? Tanya bapak itu dengan nada penasaran sekaligus senang karena di selimut itu dia merasakan bentuk dari anaknya. Ketika selimut itu diserahkan kepada bapak dari anak itu, dia berteriak dengan kencang karena yang didapatinya adalah 2 bola mata yang dimiliki oleh anaknya itu. Ki Rukso tersenyum dan berkata, Nyi Peteng menyukai anakmu, tapi dia hanya mengembalikan kedua bola matanya saja. Keesokan harinya para warga berduyun-duyun keluar untuk mengantarkan seserahan menuju ke astana atau bangunan itu. Rini dan Asep melihat dengan jelas para warga yang membawa banyak sekali makanan untuk diserahkan kepada astana itu. Mereka berdua pun bertanya-tanya kepada warga sekitar mengenai kegiatan tersebut. Bu, ini ada rame-rame apa ya? Tanya Rini. Oh ini mbak, banyak pendatang ya? Tanya ibu yang sedang hamil itu. Iya bu, saya dan suami saya baru saja bermukim di desa ini,
Jawab Rini. Iya, nggak apa-apa kalau belum tahu. Jadi jika ada wanita hamil yang akan melahirkan atau ingin memiliki anak, maka harus menuju ke astana untuk menyerahkan sesajen, biar Nyi Peteng seneng, ucap ibu itu. Nyi Peteng itu siapa, Bu? Tanya Rini. Nyi Peteng itu, ucap ibu itu sambil menatap ke arah belakang Rini yang sudah tengah berdiri Ki Rukso. Ki Rukso, saya ke astana dulu ya, ucap ibu itu. Silakan. Rini dan Asep terkejut akan kehadiran Ki Rukso yang telah dulu ada di dekatnya. Kalian mau ke astana juga? Tanya Ki Rukso. Untuk apa? Tanya Rini. Kalian sudah berapa bulan menikah? Tanya Ki Rukso. 3 bulan, Ki, jawab Asep dengan antusias. Kok belum hamil juga? Apa kurang mainnya ya? Ucap Ki Rukso sambil tertawa. Asep mengikuti tawaran Ki Rukso, namun tidak bagi Rini yang menganggap itu adalah penghinaan. Yang tahu kita kapan akan hamil adalah Tuhan. Semua sudah diatur oleh Tuhan, ucap Rini. Oh ya, jadi Tuhanmu bisa membuatmu hamil? Tanya Ki Rukso. Itu adalah tanda-tanda kekuasaannya. Kami hanya bisa menunggu kapan itu datang, ucap Rini. Kamu agamis juga ya, tapi sayang, agamis itu tidak memberikan kebahagiaan selama dalam diri kamu juga masih berharap. Jawab Ki Rukso itu serasa menampar diri Asep dan Rini yang belum juga diberikan seorang anak. Jika kamu mau hamil, ikutlah ke astana. Tidak usah membawa sesajen. Cukup kamu hadir dan nanti 1 bulan ke depan kamu akan hamil, ucap Ki Rukso. Dek, ayo ke astana, pinta Asep. Apaan sih mas? Ngapain kita ke sana? Itu tempatnya orang-orang yang gak percaya Tuhan. Jangan tahayul deh mas, jelas Rini. Dek, gak boleh ngomong gitu, ucap Asep. Memang benar ya, wanita itu tidak bisa dimengerti walau sedetail apapun, senyum Ki Rukso. Tatapan Rini yang mengarah ke arah Ki Rukso seperti memberi sinyal kepada Asep bahwa desa yang ditempatinya menganut sebuah kepercayaan terhadap setan. Namun tetap saja Asep tidak bisa menangkap sinyal itu karena dirinya sendiri telah terpengaruh oleh apa yang dikatakan oleh Ki Rukso. Mereka berdua kembali ke rumahnya di saat banyaknya warga pergi ke astana untuk mengambil air keramat yang dipercaya sebagai awal dari sebuah pengabdian terhadap Ki Rukso dan juga Nyi Peteng. Di dalam rumah Rini masih berpikir panjang terhadap apa yang dikatakan warga akan nama astana yang disebut-sebut sebagai tempat yang memiliki nilai tinggi karena dapat mengabulkan segala permintaannya. Mas, kamu percaya dengan Ki Rukso? Tanya Rini. Percaya sih enggak, tapi buktinya memang banyak sih kalau warga sekitaran sini ini mengikuti apa yang dikatakan oleh Ki Rukso, jelas Asep. Tapi mas, dia itu penganut setan. Mana ada orang hamil karena minum air dari astana itu, jelas Rini. Sudahlah dek, jangan memikirkan hal itu. Kita memang tidak tahu apa yang diperbuatnya, jelas Asep sambil memegangi pundak Rini dari belakang. Rini membalasnya dengan kepalan tangan yang kuat. Mereka berdua bercumbu rayu untuk menunaikan nafsunya satu persatu. Rasanya mereka berdua baru kali ini melakukan hubungan suami istri di desa yang tidak percaya bahwa kehamilan berawal dari proses kenikmatan yang harus dilakukan sebagai pasangan suami istri. Keesokan harinya para warga mulai menyembelih banyak hewan peliharaan mereka untuk dilanjutkan sebagai proses penerimaan terhadap awal baru dari pengikut Ki Rukso. Rini dan Asep memperhatikan hal itu dengan seksama. Ada yang membawa kambing, ayam, dan lain-lain. Sepertinya getaran yang diberikan oleh Ki Rukso terhadap para warga benar-benar membawa dampak yang mengerikan. Ki Rukso berjalan mendekati mereka berdua yang dari tadi hanya menjadi penonton setia. Itu adalah proses penerimaan yang bertujuan untuk menyerahkan diri. Mereka yang menginginkan sesuatu terhadap astana, maka dia harus menyerahkan setengah dari harta kepemilikannya. Rini kembali menatap Ki Rukso. Ki, kenapa mereka mau mengikuti aliran sesat ini? Tanya Rini. Ini bukan aliran sesat. Ini adalah sebuah pengabdian terhadap leluhur
yang menjaga tempat ini. Jelas Ki Rukso. Leluhur? Kami baru tahu di tempat ini ada leluhur yang memerintah seperti itu. Jelas Rini. Diam kau. Tidak semestinya kau mengatakan hal kotor itu terhadap leluhur ini. Jelas Ki Rukso. Asep hanya terdiam. Rini juga sempat curiga mengapa Asep dari tadi tidak menjawab atau membela dirinya yang sedang berdebat dengan Ki Rukso. Suatu saat kamu tahu bahwa untuk berada dalam kegelapan, kamu harus berjalan sendirian. Jelas Ki Rukso. Dia meninggalkan mereka berdua. Rini masih belum menerima bahwa apa yang disampaikan oleh Ki Rukso semuanya adalah benar. Di dalam astana, Ki Rukso melihat banyaknya antusias warga terhadapnya. Dia juga meminta salah satu warga untuk berdiri di dekatnya. Kalian tahu, desa ini telah lama melindungi ketakutan kalian. Desa ini adalah desa yang memiliki leluhur. Jadi, kalian jangan segan untuk menuruti apa yang aku perintahkan. Jelas Ki Rukso. Dia pun langsung mengambil air yang berada di dekatnya dan meminta warga yang berdiri di sebelahnya untuk membagikan air itu kepada tiap warga yang membutuhkan. Ingat, kalian semua sudah mengikuti Nyi Peteng. Kalian tidak boleh melawan perintah. Jelas Ki Rukso. Para warga mengangguk paham sambil menampakkan raut wajah yang senang karena menerima air langka itu. Malam harinya saat dimana angin malam menusuk tajam, Rini masih tertidur dalam kesendirian. Asep menemui seseorang untuk mengambil sesuatu. Kang, terima kasih ya sudah bantu Asep. Jelas Asep. Jangan segan untuk datang ke astana. Jelas orang itu. Iya Kang, nanti Asep datang kalau si Rini sudah mau, karena memang harus dibujuk itu. Jelas Asep. Orang itu tertawa kecil dan kemudian meninggalkan Asep sendirian. Asep pun kembali ke dalam rumah. Tengah malam menyapa. Rini tiba-tiba terbangun. Ia terkejut ketika suaminya sudah berada di pelukannya. Rini tersenyum lalu mengecup kening suaminya sebagai tanda cinta terhadapnya. Rini berniat untuk melakukan sholat Isya. Dia tahu walaupun dirinya bukan berada dalam lingkungan agamis, tapi dia perlu menanamkan diri sebagai seorang muslimah yang taat terhadap Robnya. Selepas sholat, Rini mendengar suara langkah kuda. Dia terkejut manakala suara kuda itu berhenti tepat di depan rumahnya. Saat Rini ingin mendekati pintu, ia merasakan aura yang berbeda yang dirasakan dari balik pintu rumahnya. Siapa di depan? Tanya Rini yang masih menggunakan mukena. Terdengar suara tawa kecil layaknya nenek tua yang menertawakan tingkah lucu cucunya. Tubuh Rini merinding seketika. Ia tahu bahwa yang di depan rumahnya bukanlah manusia, melainkan setan. Wilujeng Peteng, abdi karuhun kampung, ucap suara nenek tua itu. Rini baru ingat bahwa desa ini memiliki leluhur sesuai apa yang dikatakan oleh Ki Rukso kepadanya. Dia pun mencoba ingin menanyakan tentang desa ini, namun aura hitam yang ia rasakan tiba-tiba menghilang. Rini pun membuka pintu untuk memastikan sosok itu masih berada di tempatnya atau tidak. Namun begitu ia melihat keluar, betapa terkejutnya Rini melihat para ibu-ibu yang sedang berada di depan rumahnya dengan perut membesar seperti orang hamil. Rini terbelalak manakala satu persatu dari perut mereka tersobek secara perlahan. Karena bayi yang berada di dalamnya sudah tidak sabar untuk keluar. Darah bercucuran kemana-mana. Rini berteriak sekencang-kencangnya. Ia pun segera menutup pintunya dan masuk ke dalam. Namun baru saja ia menutup pintu, Rini mendengar suara tangisan bayi yang membuat kepalanya kesakitan. Rini memegangi kepalanya sambil menutup mata. Namun suara itu semakin lama semakin mengeras, seperti halnya bayi-bayi itu sudah tepat berada di depannya. Jangan takut, ucap suara yang dikenalinya itu. Rini pun membuka matanya dan betapa terkejutnya dirinya saat melihat sosok Nyi Peteng yang sedang dikelilingi bayi-bayi yang tidak memiliki kedua bola mata. Nyi Peteng terbang ke arahnya sambil membawakan bayi ke arahnya yang menandakan bahwa bayi itu adalah miliknya nanti. Ini bagimu, ucap Nyi Peteng yang sudah berada di dekatnya.
Saat Rini membuka mata kembali, ia melihat bayi itu sudah penuh darah dan matanya sudah tidak ada. Rini pun kembali berteriak karena ketakutan. Tiba-tiba, "Dek, kamu kenapa? Kamu kenapa?" tanya Asep yang membangunkannya. "Mas, ada setan," jelas Rini. "Kamu dari tadi tiduran di sini, Dek. Kamu mimpi buruk?" tanya Asep. Rini baru sadar bahwa dirinya masih berada di tempat sholat. Ia pun memeluk suaminya karena kejadian buruk yang dialaminya adalah hanya sebuah mimpi. "Mas, adik takut," ucap Rini. "Iya, Dek, ada Mas di sini. Sebentar, Mas ambilkan minum untuk adik ya," jelas Asep. Rini pun mengiyakan. Asep mengambil air minum yang dia dapatkan dari seseorang yang berada di astana untuk diserahkan kepada Rini. "Ini, Dek, diminum sampai habis," jelas Asep. Hanya satu tegukan yang diminum oleh Rini, namun air itu langsung habis dengan cepat. Asep tersenyum melihat air yang menetes dari mulut Rini karena merasa haus dahaganya yang begitu menguras energi dari dalam tubuhnya. "Sekarang tidurlah, aku takut bayi yang ada di kandungan kamu nanti akan sakit," ucap Asep. "Bayi? Maksudnya apa, Mas?" tanya Rini. "Oh enggak, maksud Mas siapa tahu kamu nanti hamil, jadi kamu harus jaga kesehatan," senyum Asep. Rini tersipu malu melihat tingkah Asep yang makin sayang kepadanya. Rini juga belum sadar bahwa air yang diminumnya merupakan air yang berasal dari astana. Sudah menjelang pagi, namun kejahatan masih mengintai dari dalam selimut hangat yang biasa digunakan untuk menutupi rasa dingin. Rini terpaku kepada perhatian Asep, sedangkan Asep sudah menjadi anggota resmi pemuja Nyi Peteng tanpa Rini sadari. Hari berjalan seperti biasanya. Tidak ada perbedaan dalam diri Rini kecuali nafsu makan yang begitu lahap, sehingga tubuhnya mengalami pelebaran yang signifikan. Perut Rini semakin hari semakin membesar, dan itu baru Rini sadari bahwa dirinya sedang hamil. "Mas, aku hamil." Asep hanya tersenyum tanpa mengucapkan sesuatu. "Mas, kamu sakit? Kok kamu gak senang?" tanya Rini. Enggak kok, Mas hanya terharu dan bangga saja. Ternyata kita sebentar lagi akan menjadi orang tua," ucap Asep. Rini segera memeluk Asep dengan senang. Kali ini air mata Rini menetes deras karena tidak percaya bahwa selama penantian yang panjang, akhirnya bisa hamil juga. Namun tidak bagi Asep. Dirinya tampak takut dan khawatir. Flashback hari di mana Asep bertemu dengan Ki Rukso dan awal menjadi anggota pemuja setan. "Main-mainlah ke astana. Mungkin kau akan tahu rahasia dari air ini. Ini bukanlah air sembarangan," ucap Ki Rukso. "Memang apa pengaruh terbesar air ini jika diminum kepada orang yang bukan berasal dari anggota pemuja setan?" tanya Asep. "Kau tahu, air ini berasal dari darah setan yang kita sudah jadikan perjanjian di antara keduanya. Jika air ini diberikan kepada wadah yang berbeda, maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Air ini akan menyatu dengan tubuhnya, atau tubuhnya yang akan menolak terhadap air itu." Asep masih belum paham dengan kalimat yang tidak bisa disederhanakan itu. Ia meminta kepada Ki Rukso untuk menyederhanakan kembali kata-kata itu. "Baiklah, aku sederhanakan kembali. Air itu lebih tepatnya akan menyerap jiwa seseorang. Bukan hanya itu, apapun yang berada di dalam tubuhnya maka akan menjadi milik setan," jelas Ki Rukso. Asep tidak percaya bahwa perjanjian setan sedetail itu. Dia juga tahu bahwa Rini bukanlah bagian dari wadah itu. "Jadi selama ini bayi yang lahir dan kau bawa ke astana merupakan milik Nyi Peteng?" tanya Asep. "Sudah kubilang, itu hanyalah akal-akalan saja. Bayi itu adalah makanan dari Nyi Peteng, dan kedua bola mata yang disisakan merupakan pertanda kepada manusia yang buta akan kegelapan yang sudah nampak di depannya," jelas Ki Rukso. Asep paham bahwa untuk menjadi anggota pemuja setan, ia juga akan merelakan tubuhnya untuk bersekutu dengan Nyi Peteng dengan menjadi marketing terhadap kepercayaan brutal ini. "Bagaimana? Jika istrimu ingin hamil, kau harus menjadi anggota kami. Jika tidak, kau juga akan tersiksa,"
karena tanpa sadar dirimu telah menjadi bagian dari kami, jelas Ki Rukso. Loh, aku belum sempurna masuk, jelas Asep. Ki Rukso membisiki telinga Asep dan berkata, jika kau bisa melihat para wanita yang sedang menggendong bayi tanpa mimpi, itu artinya kau telah menjadi bagian kami walau tidak resmi, jelas Ki Rukso. Tanpa disadari, tiba-tiba telinga Asep mendengar suara tangisan bayi. Begitu juga dengan pandangan matanya langsung mengarah ke arah astana. Asep melihat puluhan wanita sedang menggendong bayinya dengan wajah yang sangat pucat. Jadi, kau sudah siap bergabung dengan sekte ini? Tanya Ki Rukso. Asep tidak memiliki pilihan lain selain menerima tawaran itu dengan terpaksa. Baginya, membuat Rini hamil adalah pilihan utamanya sekarang. Dua manusia yang berada dalam kegelapan sedang menyepakati satu sama lain. Kelak, ada bayaran yang harus diterima keduanya karena telah menggadaikan dirinya terhadap setan. Momen ketika Rini hamil. Saat dimana Rini sedang mensyukuri apa yang barusan ia terima, Asep justru khawatir akan resiko yang akan ia terima. Mas, terima kasih ya, ucap Rini dengan haru. Iya dek, akhirnya kita punya anak juga, jelas Asep. Bersamaan dengan itu, Ki Rukso melewati mereka berdua. Kali ini ia bersama dengan dua orang asing yang tidak dikenali Rini dan Asep sebelumnya. Keduanya merupakan orang terdekat Ki Rukso. Yang laki-laki bernama Burhan, sedangkan yang perempuan bernama Elis. Ki Rukso, ucap Asep. Ki Rukso hanya tersenyum. Ia melihat wajah Rini yang masih membekas senyum indah di bibirnya. Selamat ya, semoga anakmu sehat, ucap Ki Rukso. Ki Rukso, tahu saya hamil? Tanya Rini. Ki Rukso menatap ke arah Asep. Oh, tadi aku yang kasih tahu ke Ki Rukso bahwa kamu hamil, makanya Ki Rukso tahu, jelas Asep. Loh, kok bisa? Kan kau baru aku kasih tahu loh mas, jelas Rini. Asep semakin bingung. Ia tidak tahu harus menjawab apapun lagi. Segalanya yang ada di desa ini aku tahu. Besok ada yang hamil atau melahirkan. Leluhur di sini memberitahu hal itu kepadaku, jelas Ki Rukso. Rini teringat kata leluhur yang diucapkan oleh Ki Rukso. Ia tahu bahwa leluhur yang dimaksud adalah nenek tua yang mengerikan itu. Maksud Ki Rukso, leluhur itu adalah nenek tua yang semalam mendatangi rumah ini, tanya Rini. Kamu pernah menemuinya? Tanya Ki Rukso sambil tersenyum. Semalam aku bertemu dengannya, ucap Rini sambil mengingat-ingat kembali. Tiba-tiba Rini merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Seperti ada kontraksi kencang yang membuat perutnya tiba-tiba mengeras, tidak seperti biasanya. Dek, kamu kenapa? Tanya Asep. Mas, sakit. Perutku seperti ditekan-tekan, jelas Rini. Burhan, Lis, kamu urus Rini, jelas Ki Rukso. Siap Ki, jawab mereka berdua. Ki Rukso pun meninggalkan mereka dengan wajah tersenyum. Ia menuju ke arah astana untuk melakukan sesuatu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.